Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mobil khusus bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti CSN tahun 2023. Baik akan mengikuti CPNS maupun P3K, di sini kami akan membuat panduan lengkap bagaimana cara membuat akun di e-Matre ya untuk pendaftaran CSN di laman SE CSN nanti. Bagaimana cara registrasi, membeli dan memenuhi e-Matre di berkas Bapak Ibu. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita sudah dapat mengetahui bahwa persyaratan untuk mengikuti CSN tahun 2023 ini harus menggunakan e-Matre ya, tidak berlaku lagi matre tempel. Nah, di sini sudah jelas disampaikan di laman SSSN bahwa ada aturan terbaru tentang penggunaan e-Matre dalam pendaftaran CSN tahun 2023. Dan ini sudah ada surat edaran dan ini wajib dilakukan Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah dipaparkan, ada video di sini, ada video bagaimana cara membeli e-Matre melalui SSSN. Nah, namun nanti Bapak Ibu di video ini kami akan memandu Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu di akun e-Matre-nya, karena Bapak Ibu nanti menjelang pendaftaran ataupun dibukanya seleksi CSN ini Bapak Ibu sudah boleh ya membuat akun di ematre.co.id dulu, sebelum nanti Bapak Ibu membubuhi e-Matre itu ke dalam SSSN. Nah, di sini kita jelaskan di dalam video yang dipaparkan tadi, kami juga sudah memposting video yang sama, yaitu berkaitan dengan panduan beli dan bubuhi e-Matre di SSSN. Nah, ini videonya ini adalah cara membeli dan membubuhi e-Matre melalui website SSSN. Sedangkan Bapak Ibu saat ini kan belum bisa login ke SSSN ataupun belum melakukan pendaftaran dan melakukan tahapan-tahapan selama proses pendaftaran. Nah, kita akan melakukan terlebih dahulu langkah-langkah membuat akun ya, membuat akun di e-Matre-nya terlebih dahulu. Nanti ikuti panduannya. Ini penting sekali karena e-Matre ini baru pertama kali ya, sehingga gampang-gampang susah. Dan tentu Bapak Ibu sangat mungkin masih bingung ya bagaimana cara menempelkan berkas e-Matre ke dalam dokumen. Jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, nanti dalam proses pendaftarannya ini e-Matre ini bisa ditempelkan terlebih dahulu ke dalam dokumen PDF Bapak Ibu, atau di saat Bapak Ibu akan mengupload di SSSN baru Bapak Ibu lakukan mendaftar dan langsung membubuhi. Itu boleh. Jadi tidak jadi persoalan jika Bapak Ibu melakukannya pendaftaran sekarang dan menempel sekarang, asalkan di dalam tanggalnya nanti kan ada tanggal penempelan, itu adalah rentang waktu tanggal pendaftaran. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu penjelasan yang singkat dari tata cara pembeli pembubuhan di e-Matre. Nah, di sini kalau kita lihatkan tahapan-tahapannya, pertama kan kita diminta login dulu ya, login dulu di SSSN ini. Kemudian setelah login kita masukkan nick dan password seperti biasa. Ini seperti kita mau melakukan pendaftaran, sedangkan sekarang pendaftaran kan belum. Kemudian kita diminta lakukan memilih ya, mengisi biodata. Ini kan mengisi biodata dengan lengkap saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran di SSSN, dan itu belum dimulai. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan memilih formasi ya. Di sini akan memilih formasi, jenis seleksinya apa, P3KK, CPNS. Kemudian Bapak Ibu di sini akan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, kemudian melakukan selanjutnya memilih instansi pendidikan, lokasi dan jabatan formasi yang akan dilamar. Kemudian sampai pada bagian riwayat pekerjaan juga diisi harus lengkap dulu. Kemudian masuk pada bagian data orang tua, pendidikan dan sebagainya. Riwayat pekerjaan diisi dulu dengan benar. Sampai masuk pada, nah ini ya, sampai masuk pada unggah dokumen. Nah, disinilah bagian pentingnya Bapak Ibu akan mengkoneksikan antara bagian unggah dokumennya dengan bagian e-Matre-nya. Nah, di sini kan sudah diberikan yang jelas panduan ini adalah membubuhi Matre melalui SSSN. Sedangkan video kita ini nanti akan kita lakukan mendaftar terlebih dahulu di e-Matre-nya sebelum proses pendaftaran Bapak Ibu dilakukan. Nah, di sini kalau kita lihat dia memberikan tutorial adalah di saat Bapak Ibu sudah sampai ke tahapan unggah dokumen, baru Bapak Ibu diajarkan untuk login di e-Matre ya. Nah, di sini klik di sini. Baru nanti digabung di sini ya dengan cara mengupload berkas-berkas yang ada di sini. Nah, ini login ke e-Matre-nya. Nah, sekarang kita akan ambil alih ya. Ambil alih dari tahapan ini sebelum Bapak Ibu sampai ke tahapan di sini nanti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat terlebih dahulu nanti di sini, maka untuk tahapan di sini nanti Bapak Ibu tinggal langsung mengupload saja.
langsung upload saja file yang sudah dibubuhi e-materainya, atau walaupun mungkin Bapak Ibu sudah buat akun belum mau membubuhinya nanti di sini boleh juga, sebagaimana video yang sudah diajarkan di sini. Nah, sekarang kita akan konsen bagaimana cara membeli ataupun membuat akun terlebih dahulu di e-materai ini. Kemudian nanti kita boleh proses beli dan kita coba langsung bubuhi ya panduannya di dalam e-materai, sehingga nanti di dalam dokumen SSSN Bapak Ibu tinggal mengupload saja dokumen PDF yang sudah ada e-materainya. Ya, mantap ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu merasa nanti belum mau membubuhi, nanti mau membubuhinya di sini saja juga boleh, sebagaimana panduan yang nanti sudah juga dibuat di dalam video BKN ini. Baik, kita langsung coba langsung saja menuju ke website ataupun portal e-materai. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya tampilan untuk e-materai di sini. Ya, ini adalah web yang direkomendasi untuk membeli e-materai, meskipun ada website lain ya. Ada website peruri yang lain yang bisa direkomendasikan juga boleh. Namun yang digunakan di SSSN sesuai dengan panduan BKN ini adalah yang e-materai ini. Nah, tentu kalau Bapak Ibu belum membeli ataupun belum memiliki akun, maka kalau saat Bapak Ibu klik membeli materai, maka Bapak Ibu tentu disuruh login ya, disuruh login. Bisa Bapak Ibu langsung daftar di sini, atau misalnya kalau sudah buat lupa password di sini, atau langsung login di sini kalau sudah punya. Tapi kalau belum berarti Bapak Ibu daftar di sini ya, sama dengan menu yang ada di sini, daftar. Nah, saat Bapak Ibu mengklik menu daftar, maka yang pertama kali adalah Bapak Ibu harus mengisi data personal. Data personalnya adalah mengunggah KTP. KTP ini wajib karena memang ini berkasnya adalah penting dan sangat pribadi untuk mengkoneksikan di laman SSSN nanti. Nanti silakan Bapak Ibu cari KTP Bapak Ibu, langsung dimasukkan ke dalam data pribadi Bapak Ibu. Nah, setelah KTP diisi, nanti akan ada pengisian biodata di sini. Ini karena belum kita upload KTP-nya, maka belum ada form pengisian data. Kita coba dulu ya, upload berkas salah satu. Nah, setelah KTP Bapak Ibu isi di sini, ini contoh saja, maka nanti akan muncul menu biodata otomatis aktif. Bapak Ibu isi ya biodata Bapak Ibu secara lengkap di sini. Dan apabila Bapak Ibu belum memiliki NPWP, diaktifkan saja menu belum memiliki NPWP. Nah, kemudian data ini sudah dianggap benar, Bapak Ibu contreng, baru bisa lakukan pendaftaran. Nah, setelah proses pendaftaran ini nanti Bapak Ibu selesai semua, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengecek ke email ya, untuk verifikasi akun Bapak Ibu. Nah, pop-up-nya akan muncul seperti ini. Silakan cek email Anda, karena nanti akan ada proses pengiriman validasi ke email untuk aktivasi akun. Nah, nanti di dalam email Bapak Ibu akan muncul seperti ini ya, email baru masuk ke dalam email Bapak Ibu. Nanti akan ada menu aktivasi akun. Bapak Ibu klik di sini aktivasi akunnya, lalu nanti akan muncul pop-up bahwa verifikasi akun sudah berhasil, dan silakan Bapak Ibu bisa kembali lagi ke menu e-materai. Nah, saat Bapak Ibu nanti sudah kembali ke menu e-materai, pastikan dalam posisi sudah login, nanti otomatis akan aktif ya menu pembelian dan menu pembubuhan. Nah, karena Bapak Ibu belum membeli, maka otomatis nanti belum bisa membubuhi. Nanti tampilannya akan seperti ini di dalam akun Bapak Ibu ya. Ya, ini tentang isi berandanya. Di sini adalah nama pemilik akunnya. Di sini kuota e-materai Bapak Ibu tentu kosong ya, belum ada. Ini profil Bapak Ibu, kata sandinya, riwayat pembelian kalau misalnya sudah pernah membeli, riwayat pembubuhan jika Bapak Ibu sudah pernah membubuh. Ini untuk logout. Nah, karena belum ada pembelian satupun, maka di sini pasti kosong. Nah, karena Bapak Ibu akan membeli, silakan nanti klik pembelian ya, klik pembelian. Nah, setelah klik pembelian nanti akan diarahkan kepada menu pembelian. Bapak Ibu akan membeli berapa e-materai. Nah, sekarang kita prediksi saja untuk pendaftaran CASN ini nanti Bapak Ibu akan membutuhkan berapa berkas sih, akan membutuhkan berapa kira-kira e-materai yang akan dibeli. Nah, contohnya kalau perlu untuk surat lamaran, ada e-materainya, kemudian juga surat pernyataan beberapa poin itu, surat pernyataan 5 poin dan sebagainya, perlu 2. Nah, Bapak Ibu belilah sekitar 4 lah ya, 4 e-materai. Nah, setelah itu, setelah dipilih di sini, maka Bapak Ibu langsung mengklik pembayaran. Nah, untuk pembayarannya juga tentu bermacam-macam Bapak Ibu. Di sini pembayaran tentu Bapak Ibu bisa lakukan dengan transfer, bisa lakukan dengan
e-banking, kemudian juga bisa melakukan dengan beberapa macam proses pembayaran, bisa dengan QR code, bisa juga dengan virtual banking ya, ataupun virtual akun. Nah, nanti bisa dilakukan, silakan memilih Bapak Ibu gunakan yang mana. Ini contoh di sini adalah menggunakan BRI. Nah, bisa ditransfer dengan BRI. Jika sudah berhasil, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi pembelian transaksi berhasil. Ini adalah sumber dana Bank BRI Bapak Ibu ataupun apapun sumbernya. Nah, ini nanti tujuannya adalah akun Bapak Ibu yang terdaftar di Peruri e-materainya. Nah, di sini Bapak Ibu harga materainya itu untuk yang 10.000 satu buah itu harganya 11.800 ya. Sehingga nanti setelah Bapak Ibu membeli satu misalnya atau berapa, nanti akan muncul di kuota, akan muncul di sini berapa e-materai yang Bapak Ibu punya di dalam beranda e-materai. Nah, jika sudah sampai di sini sebenarnya sudah cukup ya bagi Bapak Ibu. Boleh silakan logout ya, bila silakan logout. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa membubuhi saat sudah login di SSSN ini, sudah bisa. Artinya cukup sampai tahapan tadi, sampai Bapak Ibu beli misalnya. Nanti dilakukan pembubuhannya saat sudah memang sudah masuk ke SSSN, kemudian baru Bapak Ibu mau bubuh. Ya, gitu boleh. Tapi kita akan cobakan lanjutkan untuk panduan ini tadi sampai dengan membubuhi materai ke dalam dokumen ya, sehingga nanti waktu di dalam SSN tinggal di-upload saja. Nah, kelanjutannya di sini kita akan coba membubuhi. Maka nanti akan kembali Bapak Ibu tinggal mengklik pembubuhan ataupun membubuhi berkas yang akan dipasang e-materainya. Nah, di sini nanti akan muncul menu adalah surat yang akan dibubuhi. Sebenarnya sudah ada di sini tahapannya, cara melakukan pembubuhan, di-upload berkas PDF-nya, pilih posisi pembubuhannya dengan menggeser ikon materai ke yang ada di layar, tinggal digeser saja, isi PIN, masukkan 6 digit, angka sebagai PIN Anda, jangan sebarkan PIN ini kepada siapapun. Ini untuk PIN dalam arti kata PIN untuk barcode ininya, barcode satu e-materainya. Kemudian lakukan pembubuhan dengan submit. Kemudian download berkas yang sudah dibubuhi e-materai. Nah, gitu. Ini panduannya. Nah, di sini ada ketentuan, ada tanggal ya, ada tanggal. Bapak Ibu bisa pasang tanggal di sini. Tentu saja tanggal ini boleh opsional ya, boleh dikosongkan. Jika tidak ada, boleh dikosongkan. Ini tentu saja rentan waktu proses pendaftaran. Nah, ini juga boleh, ataupun nomor dokumen ini boleh juga dikosongkan. Nah, di sini ada jenis suratnya ya, surat apa yang Bapak Ibu akan bubuhi e-materai ini. Nah, contohnya di sini ada beberapa pilihan. Pertama, dokumen transaksi, kemudian dokumen pembelian penerimaan uang, kemudian pelunasan utang, surat berharga, keterangan, pernyataan, surat lainnya. Kalau lamaran kan tidak ada. Kalau lamaran berarti nanti Bapak Ibu pilih surat lainnya. Nah, di dalam contoh kasus ini saya akan coba menggunakan surat pernyataan ya, surat pernyataan. Kita masukkan surat pernyataan PDF-nya, Bapak Ibu browsing saja, nanti browse, nanti akan muncul surat pernyataannya di-upload. Nah, setelah masuk uploadannya nanti akan nampak di sini posisi e-materainya. Ini belum diposisikan. Ini tinggal digeserkan ke akhir bagian surat, bagian bawah surat. Nah, setelah muncul seperti ini Bapak Ibu klik ya bagian bubuhkan e-materai. Nah, setelah Bapak Ibu bubuhkan e-materai, dia akan minta PIN ya. Minta PIN, masukkan 6 digit angka di sini sebagai bentuk pengesahan ya terhadap e-materai yang sudah Bapak Ibu beli dan dibubuhkan ke dalam dokumen. Nah, nanti digeser ke bagian akhir dokumen Bapak Ibu. Nah, pastikan Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu mengupload berkas dokumennya, dokumen yang akan dibubuhi itu Bapak Ibu tanda tangan dulu ya. Ini kan kosong nih, contoh nih ya. Contoh. Ini Bapak Ibu tanda tangan dulu di sini, baru nanti e-materinya diletakkan di samping kiri. Nah, ini nanti jangan sampai terkena dengan ini ya, karena di sini ada barcode yang bisa terbaca. Kalau bergeser ataupun bersentuhan dengan kalimat ataupun kata-kata lain, nanti ini tidak terbaca barcode-nya. Nah, jika sudah selesai sampai sini, maka nanti selesailah tahapan untuk membubuhi e-materai ke dalam dokumen. Bapak Ibu silakan mendownload dokumen. Nah, dokumen yang siap di-download inilah yang siap nanti akan dimasukkan ke dalam tampilan SSSN yang di sini, proses upload di sini berkasnya. Nah, namun kalau Bapak Ibu tidak melakukan sampai membubuhi e-materainya, cukup sampai membuat akun terlebih dahulu atau membeli e-materainya, boleh saja sampai di situ. Nanti giliran sudah sampai login di SSSN, maka baru Bapak Ibu lakukan pembubuhannya sebagaimana video panduan di dokumen
BKN ini. Nah, ini kelanjutannya adalah sama nih Bapak Ibu ya. Kita diminta untuk login, kemudian selanjutnya nanti kita diarahkan untuk registrasi akun, kemudian Bapak Ibu disuruh ini ya melakukan registrasi, masukkan email dan sebagainya, submit dulu buat password. Nah, ini kan sudah kita lewati tadi. Ya, sudah kita lewati, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi. Nah, ini aktivasi akun. Ini sudah kita lewati tadi. Nah, ini loginnya. Nah, ini login ke dalam e-materai sama. Jadi boleh dibubuhi di dalam e-materai, boleh dibubuhi dengan cara pembubuhan di dalam SSCSN. Nah, ini bisa beli ya, beli kuota nih. Ini sama ya, videonya sama nih. Ini pembayaran. Nah, kalau seandainya sudah, tangannya selanjutnya pembubuhan dapat dilakukan pada web SSCSN atau pada materaielektronik.com. Boleh membubuhinya di dalam website materai elektronik tadi ataupun di dalam SSCSN. Silakan dipilih saja sesuai kepentingan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu sudah dapat memiliki akun dan nanti dapat dipergunakan saat proses SSCSN ini berlangsung dan saat dokumen bisa digunakan untuk dilakukan pembubuhan dokumen. Nah, ini proses upload berkas yang belum ada e-materainya, ambil dokumennya, nanti dibubuhi di dalam SSCSN. Ya, silakan Bapak Ibu pilih, tapi pada prinsipnya kita sudah berhasil membuat akun dan akun ini nanti Bapak Ibu isi dengan e-materai dengan cara membeli. Kapan mau membubuhinya silakan pilih, apakah akan langsung dilakukan di web e-materai ataupun Bapak Ibu akan lakukan di web SSCSN sebagaimana contoh di sini. Demikian Bapak Ibu panduan yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini akan membantu Bapak Ibu dalam proses pembuatan akun dan pembelian e-materai, karena memang sebagaimana kita ketahui tahapan ini gampang-gampang susah ya, karena ini baru pertama kali dilakukan dalam proses CSN tahun 2023. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.